nanti dampaknya akan seperti apa itu udah kupikirkan. Target utamaku adalah supaya orang lain melihat dan minimal merubah dari hal-hal terkecil. Selamat datang di Seni Berpolitik, di mana seni bertemu dengan inspirasi, strategi, dan narasi. Kali ini kita ketemu atau bintang tamu kita seorang sutradara dan sineas muda, yaitu Ahmad Romi. Dia satu alma mater sama saya di Institut Kesenian Jakarta. Mari kita tanyakan, Rom, apa kabar Rom? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Gimana Rom? Kabarnya Rom? Sehat, alhamdulillah. Bang Yudi sehat ya? Sehat. Kata masih syuting juga kan? Masih, syuting alhamdulillah bisnis masih gitu. syuting bisnis. Pelan-pelan merintis bisnis. Mantep nih gitu. Jadi bisnismen muda ini. Rom, Ya. langsung aja kita Rom, mau tahu Rom, kan lo kan seorang sutradara nih. Gimana sih perjalanan lo dari muda sehingga menjadi sutradara? Perjalanan awalnya itu sebenarnya berangkat dari ini ya, kita tuh dulu suka nonton film Titanic di Nah, salah satu stasiun TV, ngelihat wah, ada behind the scene-nya gitu, ditonton, wah pengen nih gitu, kerja kayak gini gitu loh. Awal mulanya keinginannya, hasratnya dari situ tumbuhnya. Dibilang keren, bukan masalah kerennya, tapi beda. Jadi aku dari dulu selalu mau apa yang aku pilih jalannya adalah nggak mau sama kayak orang lain. Kalau orang lain pilih jalan A, aku pilih jalan B. Orang lain pengen jadi polisi, guru atau apa, aku pengen jadi seniman misalnya gitu. Kayak gitu awal mulanya. terus untuk ini Rom, momentum apa sehingga lo yakini nih, gue bakalan jadi sutradara? Kan waktu kita di kuliah di kampus, lo kayaknya udah dari awal masuk udah yakin nih, gue bakal ambil mayor ini gitu. Mm-mm. Nah, adakah momen atau karya sehingga yang membuat Romi itu yakin ngambil sutradara? Oke, momentumnya sebenarnya karena dulu tahu dunia ini pas awal-awal SMP sebenarnya. Terus karena aku ada basic musik, di keluarga ada basic musik, aku punya band juga. Terus pas di awal-awal SMP itu kita coba lip sync sama teman-teman. Waktu itu lagunya almarhum Didi Kempot, Stasiun Balapan. Oh iya tahu. Nah, itu bermodalkan handphone temanku. Jadi Nokia 6600. Ya, aku juga ada tuh yang tengah-tengah ada bulat. Iya, iya. Nah, itu kita coba ambil lip sync, tapi nggak tahu cara ngeditnya. Jadi cuma diambil pakai handphone aja. Dari situ kita ternyata nggak tahu bahwa proses itu ternyata proses latihan. Jadi terus bikin lagi, kita ketawa ngelihatnya, oh bisa gini gini gini. Seru nih, bisa bikin kayak gini gitu. Waktu itu SMP kelas 3 lah bisa dibilang. Oh, berarti film atau karya pertama yang dibuat itu lip sync Iya, tersebut? iya, tapi nggak diedit ya, cuma di Iya, handphone iya. doang. Kita nggak tahu cara ngedit gimana gitu. Gitu. Jadi awal mulai kayak gitu. Romi dari Tegal, tahu masuk di kampus ini tuh bagaimana? Kan yang tahu kan aku dulu tuh waktu aku masih sekolah ketaunya isi aja tuh. Mhm. Nah, waktu yang di kampus kita, aku bener-bener nggak tahu tuh rupanya ada kampus yang komersil yang di Jakarta gitu, yang kampus-kampus seni lah gitu. Nah, kalau Romi tahu dan meyakinkan diri itu masuk ke kampus tuh bagaimana? Ya awalnya tadi ya karena basic-nya suka bikin video-video seperti itu, tapi waktu itu nggak punya modal, cuman modal handphone temen. Pas masuk di era SMA kelas 1 masih belum tahu bahwa ada sekolah seni yang khusus mempelajari tentang hal serupa gitu, yaitu bikin film. Ya tetap bermusik sampai kelas 3 SMA, sampai akhirnya muncul satu ketika SMA kelas 3 tuh SMA kelas 2 dulu, band kami tuh mewakili ada waktu itu kompetisi Indomie Jingle Dare. Kita masuk di regional Jawa Tengah, habis itu punya lagu, tapi gimana cara bikin video klipnya? Waktu itu guru kesenian kita bingung. Saya yang udah sempet kayak punya pengalaman bikin seperti itu, menawarkan diri aja sebenarnya gitu. Menawarkan diri untuk, "Ayo bikin yuk, kita bikin biar punya," gitu. Walaupun juga nggak jadi juga akhirnya, tapi paling nggak kita gerak gitu waktu itu. Dari situ, ternyata seru bikin video klip, ternyata seru bikin sebuah, pengalaman videografi gitu yang masih sangat terbata-bata. Di kelas 3 SMA mau kelulusan,
orang-orang pada berusaha untuk ngerantau ke salah satu kota lain gitu di Jawa kayak Semarang, Jogja dan sekitarnya. Lagi-lagi aku coba pilih yang beda sendiri, pengen ngerantau ke Jakarta. Sampai di pilihan ngerantau ke Jakarta, pengen sekolah lanjut masih belum tahu apa sekolahnya. Coba browsing-browsing di internet, di warnet, ternyata ketemulah si Institut Kesenian Jakarta Oh, gitu. jadi seni menurut Romi gimana? Kan seni kan pasti kita punya punya arti tersendiri ya. Sebelum kita kuliah dan waktu sesudah kuliah kan kita punya arti sendiri kan seni. Sehingga sampailah sekarang. Nah, menurut Romi seni seni itu bagaimana sih? Seni itu sendiri sebenarnya waktu itu implementasinya masih seni bermusik ya, taunya. Setelah udah masuk di kampus, bahwa oh ternyata seni itu terbagi menjadi banyak gitu. Ada seni film, ada seni rupa, ada seni panggung gitu ya, seni keaktoran segala macam dan lain sebagainya. Dari situ mulai timbul sudut pandang yang lain tentang kesenian gitu. Jadi ternyata sampailah di titik merasa bahwa oh film itu adalah seni kolaborasi, di mana di dalamnya ada seni musik, di dalamnya ada seni peran, ada seni apapun, semuanya ada di situ. Bahkan kalau kita mau bikin sesuatu pasti kita riset kan untuk Ya. mengetahui tentang sesuatu itu gitu. Menurutku seni film tuh luas banget sih. Kalau misalnya seni itu luas menurut Romi, aku mau tahu dong, sekarang proses, kreatif Romi itu bagaimana sih? Kan kalau dulu kan waktu kita kuliah, proses kreatif kita itu kita idealis, "Oh, gue mau angkat isu ini," gitu. Nah, sekarang ini kan memang sudah nggak bisa kan, karena kan, yang saya tahu juga proses kreatif di industri industri kreatif ini kan tergantung pesanan ya, dalam arti kliennya mau apa gitu. Ya. Kita agak susah memasukin apa, masukan-masukan misalnya, "Oh, gue maunya ini nih," gitu, Mhm. apa, ada karena ini bisa diangkat seperti ini gitu, maksud dalam arti untuk angkat isu-isu sosial. Nah, aku mau tahu dong kok proses kreatif yang Romi jalani sekarang tuh bagaimana? Kalau proses kreatif bener ya apa yang tadi Bang Yudi udah sampaikan. Memang rata-rata kalau memang kita ngomongin industri Mmm, sendiri terutama kayak kita bikin iklan, kita bikin satu series yang berhubungan dengan brand atau apapun apa, itu tidak lepas daripada apa yang diinginkan oleh brand atau klien. Jadi kalau ditanya proses kreatifnya seperti apa, biasanya kalau untuk hubungan komersil atau industri yang lebih fokusnya untuk memenuhi kepuasan klien, kita ngikutin do atau dance-nya gitu, do or dance-nya gitu. Tapi kalau ngomongin tentang idealisme, itu masih sering terjadi dan banyak draft-draft yang aku tulis tapi nggak bisa aku sampaikan karena, sifatnya pribadi sekali ya. Maksudnya nggak bisa di industri sekarang ini kita tuh masuk dengan situasi dan kondisi yang mengangkat dengan idealis kita, yang mana aku sendiri punya kepekaan terhadap isu sosial gitu. oh gitu. Berarti kalau sekarang masih ada tekanan kalau kita, membawa isu-isu publik di dalam film? Tekanan isu publik di dalam film ya. Mungkin kalau yang kelasnya masih sebatas sarkasme Iya. atau hanya menegur secara permukaan ya, bisa dibilang permukaan paling atasnya gitu, kita nggak masuk mencapai sampai yang paling dalam, aku rasa masih nggak ada masalah, Bang. Tapi yang kalau memang kita sudah masuk ke dalam ranah yang sangat sensitif itu, ya kita kembali lagi backing-an kita siapa gitu aja gitu loh. Jadi, eee seringkali makanya hanya menjadi draft-draft sendiri, kalau kita juga tidak punya, satu output yang mau kita keluarkan menjadi sebuah karya apa. Dalam hal ini kayak misalnya aku punya cerita tentang mengangkat tentang isu sosial, hubungannya tentang, eee, masyarakat yang suka ngutang gitu. Utang dengan bank keliling ya, di kampung gitu. Kita Mmm, nggak bisa kita nggak bisa angkat itu lebih dalam kalau karena nggak akan ada yang bisa masuk menerima itu kalau sudut pandangnya selalu maunya tentang komersial. ya. Ini kan sudah balik lagi ke idealisme gitu. Jadi kalau tergantung bagaimana kita menempatkan, tapi ada juga yang bisa diobservasikan. Salah satu karyaku adalah judulnya Bom Waktu. Itu salah satu film yang membahas tentang sampah plastik.
sama plastik memang kan sangat lumayan sensitif di masyarakat gitu. Dan polemiknya lumayan besar sampai detik ini gitu. Jadi aku angkat dan alhamdulillah punya pasar yang positif tapi juga tidak menutup yang negatif juga. Nah, kalau tentang film yang dokumenter bom waktu, itu isu tentang apa sih sebenarnya yang diangkat? Isunya sebenarnya isu yang sudah sering kali diangkat oleh banyak orang, yaitu sampah plastik, sampah yang sudah sangat mengganggu ya, mengganggu dalam arti gini, kita menumpuk banyak sampah plastik, kita nggak sadar bahwa kehidupan kita tuh disekelilingi oleh sampah plastik itu sendiri. Jadi filmnya tuh ngomongin tentang sudut pandang, jadi waktu itu namanya itu bukan dokumenter, namanya mockumentary, dari mocking, meledek meledek dari si tokoh utama sendiri. Tokoh utama sendiri adalah kita, point of view-nya adalah sampah plastik. Sampah plastik itu sendiri sebenarnya dia jalan tuh dari awalnya tuh orang rumah tangga pakai, terus dibuang, terus akhirnya dia masuk ke dalam kali, dari kali itu sampai endingnya nanti di Bantar Gebang. Nah, orang nggak bisa komentarin itu secara spesifik karena aku pribadi bikin itu sebagai sampah plastik itu kayak punya nyawa, dia pergi kemana-mana gitu. Jadi iya juga ya yang mau sampaikan ke dalam penonton adalah ke para penonton adalah iya juga ya kita tuh ternyata semasif itu menggunakan sampah plastik gitu. Dan sebenarnya apakah sampah plastik ini sendiri menjadi sebuah problem atau tidaknya, lagi-lagi tergantung regulasi pemerintah sendiri gitu. Apakah mau membiarkan plastik itu terus-menerus ada atau tidak? Kayak contoh di Bali. Bali bisa mengurangi dan menekan sampah plastik. Tapi kenapa di Jakarta nggak bisa? Nah itu kan Nah, polemik tuh. Itu sebuah dilema gitu. Tapi orang di mana-mana gaung kurangin sampah plastik, kurangin sampah. Tapi nggak membuat sebuah perubahan apapun. Nah aku punya kapasitas membuat sebuah film yang mungkin medianya bisa ditonton oleh banyak orang dan mungkin menyadarkan. Aku coba sampaikan lewat itu. Gitu. Rom, berarti film bom waktu itu kan film politik yang benar-benar Romi alamin ya, gitu. Secara apa? Secara dokumenter gitu. Kira-kira menurut Romi seorang sutradara itu harus netral nggak? Oke, kalau ngomongin netral atau nggak netralnya sebenarnya balik lagi ke mana visi kita. Sebenarnya bukan berarti aku menjawab tidak netral dalam Hmm. hal ini. Enggak. Tapi aku kuat dengan visi yang mau ku capai. Dalam arti gini, aku mau bikin film tentang sampah kemarin. Mau orang lain beranggapan tentang buruk, mau orang lain beranggapan positif, aku tidak peduli dan aku akan bersikap apa yang ingin ku sampaikan, visiku adalah itu yang paling ku pelihara gitu. Jadi aku pelihara setiap apapun yang aku kerjakan sesuai dengan visiku. Jadi kalau misalnya dampaknya ternyata orang tuh bertanya, oh ini orang nggak netral dong, atau oh orang ini netral banget ya ternyata gitu, aku nggak peduli soal itu. Karena kembali lagi visi misiku membuat sesuatu itu biasanya ingin menyentil sesuatu bang, kayak gitu. Berarti kalau misalnya tentang film dokumenter Bank Sampah itu bisa membuat keputusan pemerintah juga ya efeknya terhadap terhadap apa plastik. Hmm. Kalau memang itu bisa berdampak pada pemerintahan yang melihat itu berarti kan menjadi satu goals tersendiri Hmm. ya. Waktu merancang karya itu kan aku udah pernah, maksudnya outputnya akan gimana nanti, dampaknya akan seperti apa itu udah aku pikirkan. Target utamaku adalah supaya orang lain melihat dan merubah, minimal merubah dari hal-hal terkecil. Mengurangi sampah plastik di rumah tangga, mengurangi penggunaan yang kurang manfaat. Mungkin bisa satu hari kita bisa menggunakan cuma satu plastik, ya kita kurangi dari hal-hal terkecil seperti itu. Tapi kalau goalsnya, artinya goalsnya sampai ke pemerintahan dan merubah kebijakan, Hmm. wah itu sebuah pencapaian yang terbesar bagiku ya. Karena alhamdulillah berarti visiku bisa sampai setajam itu. Gitu. Ya, berarti kalau misalnya dapat merubah berarti secara moral film itu bisa merubah persepsi masyarakat terhadap sampah juga ya. Inginnya seperti itu ya pencapaiannya. Berarti bagaimana Romi merangkai narasi dan opini publik terhadap film Bank Sampah itu? Ya film judulnya Bom Waktu. Iya, Jadi iya bom waktu. film Bom Waktu itu sebenarnya menelanjangi masyarakat kita dan menelanjangi film itu sendiri, memperolok film itu sendiri. Makanya
filmku itu waktu itu aku nggak bisa bilang itu dokumenter karena aku bilang mockumentary, dimana aku mocking kan memperolok sebenarnya, mempercandai sesuatu yang di depan mata fakta sebenarnya. Tapi kita gimana caranya supaya kita nggak diserang? Akhirnya kita memperolok film kita sendiri. Kita menjelek-jelekan tokoh di dalam film kita sendiri gitu. Jadi bagaimana narasi yang ingin dicapai adalah lihat dari tokoh si film ini. Lihat dia diperolok-olok kan. Bayangkan kalau yang memperolok-olok itu adalah penonton gitu. Yeah. Tuh kan gitu. Jadi berdasarkan dari situ awalnya gitu. Terus bagaimana sih menurut Tommy keadaan sini sekarang yang sudah berani untuk angkat-angkat isu publik, isu politik dan isu sosial itu bagaimana menurut Tommy? Ya alhamdulillah seneng ya kalau memang ternyata banyak sekali sinias-sinias baru atau sinias-sinias lama yang masih bisa bersih pemikirannya. Artinya bersih di sini dia masih melek bahwa ada suatu ketimpangan, suatu ketidakbaikan yang mengganggu pola nalar dia ya, terutama sebagai seniman, dan ingin membahas itu, ingin menjawab para orang yang memiliki kebijakan supaya bisa merubah seperti tadi goalsnya tuh sampai akhirnya bisa merubah kebijakan agar masyarakat diuntungkan gitu. Karena mau seni apapun outputnya, mau ke film, mau ke perupa, mau ke musik sekalipun, kayak ada contoh kemarin musisi yang dicegat karena bikin musik judulnya bayar kan. Ya. Sukatani ya? Ya, yang dari Bandung. Menurutku itu vokal banget. Itu salah satu gerakan yang sangat berani gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana masyarakat menerima itu? Bagaimana pemerintahan juga menerima itu? Gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang melek, masih ada yang kadang-kadang suatu kepekaan itu kan bisa kita dapatkan dari bagaimana rebelnya kita, bagaimana kerasnya kita terhadap apa yang ingin kita capai. Kalau kita juga lembek, mungkin suara kita nggak akan didengar. Tapi kalau kita punya power, kita punya kekuatan, kita bisa menyuarakan itu secara gamblang dan bisa gini, kadang-kadang sesuatu yang viral tuh kadang udah bisa ditebak sama kepala kita gitu kan. Oh ini bakal rame nih gitu. Artinya dia sadar bahwa bikin itu bakal rame kan. Musik itu yang bayar. Faktanya ketika keluar langsung rame gitu. Itu menurutku adalah sudah sampai di tahap yang sangat absolut ya. Karena dia bisa merubah dan mendoktrin orang lain gitu. Itu udah sangat absolut keseniannya gitu menurutku. Nah, tanggapan Romi terhadap seniman atau pekerja seni yang bisa memberi peran untuk membangun demokrasi itu bagaimana? Seniman yang bisa membangun demokrasi. Iya. Ya aku rasa setiap seniman, apalagi hidup di negara kita, negara demokrasi, harus memiliki tanggung jawab dan moral secara demokratis. Kenapa? Karena kita hidup di tanah ini, di negara ini yang memang sisinya kita harus melihat bahwa ada ketidakpastian di sana gitu. Bahwa kalau demokratis itu seperti apa demokratis? Demokrasi sendiri itu seperti apa gitu. Kalau memang ada seniman yang masih belum melek dengan itu, bukan harus dipaksa supaya jadi demokratis. Tapi lebih tepatnya coba sedikit melihat ke sana karena itu berhubungan dengan penajaman kesenianmu. Berhubungan dengan sensitivitas tentang kamu berkesenian gitu. Nah, jika misalnya suatu saat nanti lo ini Rom diberi kesempatan membuat suatu karya atau film yang bebas dan tanpa batasan. Nah, rencananya kalau ada kesempatan itu mau buat apa? Aku ada satu draft yang aku tulis sendiri, cerita tentang penyakit masyarakat yang suka ngutang dengan, kalau kata orang Sunda tuh bank emok, itu bank keliling yang ada di kampung-kampung. Mungkin teman-teman ada yang relate ya di luar sana. Itu terus menjadi sebuah konfrontatif karena di satu sisi masyarakat butuh dengan pendapatan yang sangat minim, tapi di sisi lain masyarakat terbelit dengan utangnya itu sendiri, dan bahkan sampai di tahap mereka nggak bisa hidup tenang karena dikejar-kejar. Aku pengen ngangkat isu itu. Oh, itu yang kredit di masyarakat ya? Apa?
Ya, kredit ya, kredit desa. utang-utang keliling. Oh, Itu terjadi kan, ada di pasar, Iya. ada di perkampungan. Di satu sisi pemilik modal kayak pedagang butuh butuh untuk muter ya, lagi. muter. Tapi kalau udah kelilit, mereka pusing teriak-teriak pemerintah kemana gitu. Padahal sebenarnya ya itu pola pikir kita sebagai masyarakat. Iya, berarti kita ya sih hasil karya kita harus lihat kita mau berpihak kemana nih gitu dengan hasil itu kan. Karena terlalu banyak ini nanti salah ini, Iya. ya kan? Ya itulah pentingnya kita berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Sebelum ngutang mikir dulu dampaknya apa nanti kemudian hari gitu. Itu sih Bang. Oke Rom, coba berikan masukan terhadap sinias muda yang berani menyuarakan tentang terhadap isu-isu sosial, politik, dan hukum dan semuanya gitu. Pesannya masih sama, tetap terus melek akan isu sosial yang ada di sekitar kita, sebab dengan melihat dan peka terhadap hal tersebut, proses kreatif bisa dicapai dan kesenian kamu tuh bisa jadi lebih tajam dan lebih kerucut, lebih tepatnya ke sensitivitas kesenian. Itu aja sih Bang. Oke, terima kasih Romi atas waktunya dan terima kasih yang udah Sama-sama. mendengarkan Seni Berpolitik dan di mana seni dan politik itu saling mempengaruhi, dan jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya di Seni Berpolitik. Terima kasih Romi. Terima kasih Bang.